النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ محمد صمد وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وامداداتهم على دين أشرف صالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-babu tsalitsu bi ijtinabil ma'asi az-zahirati. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Jadi bab yang ketiga ini tentang membicarakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Jadi maksiat itu ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Jadi di sini dijelaskan tentang maksiat zahir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna ad-dina syatrani ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lu at-ta'ati wa tarkul manahi huwal ashaddu fa inna at-ta'ati yaqdiru 'alayha kullu ahadin wa tarku syahawati la yaqdiru 'alayha illa as-siddiqun wa lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya agama itu dua bahagi. Jadi agama kita ini ada dua bahagi. Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegahkan akan dia. Itu yang pertama. Kita meninggalkan maksiat yang ditegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan itu pertama. Dan yang kedua, berbuat taat yang disuruhkan akan dia dan meninggalkan akan segala yang ditegahkan. Itu sangat susah, maka berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap seseorang, dan meninggalkan syahwat itu yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan orang-orang yang siddiqun. Dan dari karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang muhajir itu seorang yang meninggalkan akan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu yaitu orang yang memarangkan hawa nafsunya. Ujar Nabi kita, orang yang hijrah itu muhajir, itu
itu adalah seorang meninggalkan akan kejahatan. Jadi hijrahnya tinggalkan kejahatan. Dan orang yang sabil itu adalah orang yang memarangkan hawa nafsunya. Jadi jangan sampai diri kita itu dipegang oleh hawa nafsu, bukan dipegang oleh perintah Allah. Jadi nafsu ini adalah menuju kepada kejahatan. Jadi bila masing-masing diri kita itu diandaki nafsunya masing-masing, cuman nafsu ini tujuannya nyata sudah kejahatan. Tapi kalau kita yang mendidik dengan didikan Allah, maka nafsu tadi kada bisa ngapa-ngapa. Jadi nafsu adalah menyuruh untuk kejahatan. Jadi kita hijrah meninggalkan kejahatan, dan parang sabil itu adalah orang yang memarangkan hawa nafsunya, supaya hawa nafsu kita ini menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Supaya apa? Supaya seperti itu, nafsul mutmainnah. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tentram, sejahtera, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Jadi nafsu yang mutmainnah ini disuruh oleh Allah kembali kepada Allah. Wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Jadi jari Tuhan kena masuk. Nah, jadi nafsu yang mutmainnah ini disuruh masuk, wadkhuli bi ibadi, masuklah di dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah surgaku. Nah, jadi kita jangan sampai nafsu kita ini nafsu yang menjerumuskan kita. Kalau sudah nafsu yang menguasai di dalam diri kita, maka kita akan sia-sia hidup. Nafsu yang berperan, maka nafsu ini ketujuh lawan kejahatan. Itu sudah nafsu. Jadi kita kalau dia apa-apa, itu tabiatnya nafsu sudah. Nafsu ini menyuruh. Jadi nafsu itu menyuruh bisui dengan kejahatan. Kayak apa aja, bila sudah inya menguasai apapun, lalu jahat. Ketujuh nafsu ini diantaranya orang-orang yang sifat takabur. Itu diantaranya ketujuh juga nafsu. Nah, maka orang yang takabur ini, iblis saja yang nyata-nyata masuk di dalam surga keluar. Karena apa? Karena ada di dalam dirinya sifat takabur. Apalagi kita nang di luar dari surga. Kan kita ini adanya di luar surga adanya. Nah, ada bisian sifat-sifat takabur. Bahaya lagi nang dalam surga aja tak keluar. Jadi man takabbara walau min khardalin wajabat alaihin nar. Barang siapa di dalam dirinya ada sifat-sifat takabur, walau min khardalin, walau halus daripada biji sasawi, halus samot halus lagi, wajabat alaihin nar, niscaya wajib atasnya masuk neraka. Naudzubillah. Artinya kalau seseorang itu ada di dalam dirinya sifat takabur, belum sempat tobat kepada Allah, maka orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, ini yang bahaya. Itu diantaranya nafsu. Nafsu juga ketujuh dengan harta, nafsu juga ketujuh dengan pangkat, dan lain sebagainya. Itu nafsu.
Makanya an-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak-anak. Tiga kanakan tuh anak apa hajanya, hendak taros itu nafsu. Nah kemudian lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka innama ta'sillah azza wa jalla bi jawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillah ala ma'siyatihi ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin auda'akahallahu ghayatut tughyan fa'dauka ri'auka fanzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ujar Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla dengan segala anggotamu, dan hanya saja sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atasmu. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah itu kan nikmat Allah yang memberi kepada kita. Nah, kenapa kita berbuat maksiat? Maksiat kepada Allah. Sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu, dan engkau taruhkan padamu, maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala itu atas berbuat maksiat. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyalahi akan yang dijadikan Allah Ta'ala dengan dia, karena segala anggotamu itu dijadikan akan dia karena berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, itu dinamakan kufur nikmat. Dan bukan makna kufur di sini kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, niscaya engkau khianat. Dan khianatmu itu pada engkau taruhkan yang menaruh akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala padamu, yaitu sehingga maksiat, maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu punya pemeliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat akan sesuatu yang kamu pelihara itu. Maka jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, niscaya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikau pada hari kiamat. Maka tatkala itu tiada dapat lagi engkau berdusta, dan tiada dapat engkau sembunyikan melainkan nyata akan perbuatanmu itu segala anggotamu ketika hari kiamat itu. Naik saksinya atas perbuatan itu dengan perkataan yang nyata lagi fasih. Kada ada sesembunyiannya bahasa kita. Nah, jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah, ujar Imam Ghazali, kita ini diberikan oleh Allah nikmat. Begitu kita diberikan oleh Allah nikmat, lalu kita berbuat khianat kepada Allah, ditaruhakan, lalu sehingga kita itu maksiat, maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Jadi anggota tubuh kita ini diumpamakan kayak rakyat. Lalu anggota tubuh ini diumpamakan seperti rakyat, awak kitanya ini lalu jadi pemimpin. Lalu kita membuat maksiat, lalu ditanya.
Kepemimpinannya ini ditanya. Nah, siapa yang ditanya ini? Kita seorang. Kita sebagai pemimpin badan kita, jasad kita, jiwa kita. Kenapa jadi maksiat? Nah, kepala ahoynya nang kana. Nyala. Artinya kita ini diberikan oleh Allah, semua tubuh kita ini diberikan oleh Allah. Lalu jiwa diri kita inilah sehingga diumpamakan menjadikan pemimpin. Maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu punya pemeliharaan tiap-tiap kamu itu. Jadi kita ini memelihara nih semuanya anggota ambisian kayak mata, telinga, mulut, kaki, semua yang ada di dalam diri kita ini, diri kitalah pemimpinnya. Nah, lalu semua itu ditanya beritaan. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu itu menjadikan pemimpin, ditanya akan kepemimpinannya. Kamana menggunakan mata yang diberikan oleh Allah. Kamana menggunakan telinga yang diberikan oleh Allah. Kamana menggunakan dua kaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berbuat taat kepada Allah, menjunjung perintah Allah, maka kaki bersuara, kemudian telinga bersuara, mulut kita suara. Ada menjadikan saksi setiap apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Jangan sampai anggota yang kita pelihara ini memperbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang bahaya. Bahayanya tadi apa? Bahayanya tadi bahaya orang yang apa? Orang yang maksiat. Nah, itu semuanya anggota kita ini ditanyai berita. Nah, jadi intinya kita ini, kita kan sudah diberi oleh Allah anggota. Nah, jadi kita taruhkan anggota tadi, jangan sampai kita ini berbuat maksiat, niscaya engkau menjadi khianat. Khianatmu itu engkau taruhkan, menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu. Sehingga maksiat, maka segala anggotamu itu seperti rakyat. Anggota tubuh kita ini diumpamakan seperti rakyat kita. Nah, jadi ketika rakyat kita, maka tilik betapa engkau memeliharakan semua anggota yang kita diberikan oleh Allah tadi, kita pelihara. Kita sesuaikan dengan perintah Allah. Bila Allah menyuruh laksanakan, laksanakan. Bila Allah memerintah jangan, dilarang, maka kita jangan menggawi. Nah, itu ngarannya dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Apakah anggota kita ini maksiat kepada Allah? Apakah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, inilah tanggung jawab kita. Jadi zahir kita ini memelihara seluruh anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung kita pulanglah di majelis, ya. Duduk di majelis atau masing-masing di rumah mendengarkan. Nah, itu semua pendengarannya, semua penglihatannya, ya, itu ngarannya jadi ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena pendengarannya itu yang didengari adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kita mendengari orang yang menggubah, orang yang mengobat orang. Bahasa kita ini nang menyambeti orang, kita mendengarkan telinga. Nah, lalu kita yang salah.
kitanya salah. Lalu kita peliharalah semua anggota, baik kita disuruh oleh Allah ibadah, contoh misalnya baca Al-Quran, itu ibadah. Mata memandang, telinga mendengar, kemudian dua kaki melangkahkan untuk mengaji. Jadi semua anggota kita ini itu menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu harusnya untung kita lah, untung menggunakan seluruh anggota di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ke majelis untung. Nah, jadi kalau di sini lah ada kawa kehibakan kena majelis ini. Ya, jadi masing-masing di rumah mendengarkan. Nah, jadi kalau mendengarkan siaran langsungnya di Facebook, yalah. Nah, jadi di rumah buka aja radionya, radio Sahati. Nah, lalu ketika itu kita sudah diberikan oleh Allah, jangan sampai anggota tubuh kita ini memperbuat maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah, maka tatkala itu didapat lagi engkau berdusta dan tiada dapat engkau sembunyikan, melainkan nyata akan perbuatanmu itu, karena segala anggotamu pada ketika hari kiamat itu naik saksi. Inya naik saksi atas perbuatan kita. Perbuatan yang kita gawe nih, kita hendak bakulim, namun di dunia masih kawa bakulim-kulim. Ini bakulim masih kawa. Tapi kalau sudah pertanggungjawaban di akhirat, ada kawa nang bedustanya. Maka semuaan menjadi saksi, baik telinga, mulut misalnya nih. Aku jer mulut kadeda ke situ, kamaksiat situ kadeda. Lalu telinga ujar telinga kada inya semalam ini telinga mendengar. Ujar kaki dua kakinya ini aku sama berjalan di situ. Kada ada apa? Nah itu jadi saksi. Kada kawa bakulim. Nah. Jadi setiap sesuatu yang sudah diberikan Allah nikmat kita anggota tubuh, maka anggota tubuh kita ini jangan sampai khianat kepada Allah, artinya menyalahi perintah-perintah Allah. Nah itu yang bahaya kita lah. Nah lalu dengan perkataan yang nyata lagi pasih, di situ menjadi saksi. Dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang kami tegahkan atas segala mulut mereka itu, artinya dikunci mulutnya nih. Ada kawa apa-apa daripada berkata-kata, yaitu pada hari kiamat bertuturkan akan kami oleh segala tangan mereka itu. Jadi tangan nang bepandir, ujar tangan ini aku nang anunya maksiatnya, aku nang menjepai duitnya. Tuh samunyaan dipertanggungjawabkan apa aja tak. Nah bukan pemimpin hanya kita sendiri. Kita diberi oleh Allah nikmat. Kita diberi Allah anugerah. Apapun yang diberikan Allah. Nah jadi kita hari kiamat itu, karena mulut kita tadi itu akan berkata-kata, yaitu jadi pada hari kiamat bertutur akan kami oleh segala tangan mereka itu, dan naik saksi segala kaki-kaki mereka itu dengan sesuatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Artinya apa aja nang digawi di dalam dunia itu kayaknya di akhirat menjadikan saksi semuanya. Nah, jadi menjadikan saksi ini kaki, tangannya, nah, walaupun mulutnya tadi bungkam, cara bahasa kita itu ada awal lagi sih tak. Hendak belus tak ada awal lagi, tak bungkam sudah.
Nah, itu wajar Tuhan. Kalau di dunia kan apa lagi dunia. Maka dunia ini nikmatnya sedikitannya. Nikmat yang diberikan oleh Allah dunia ini 99 kayaknya di akhirat. Nikmat yang luar biasa. Itu ngarannya nikmat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatnya luar biasa. Nikmat yang satu ini seluruh dunia, seluruh alam. Satu aja diberi Allah. Apalagi betunggal jangan-jangan. Si A nang sugihnya itu haji seorang, yang lain miskin beritaan misalnya. Mohon masih kada sama dengan gantian Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau untung kita, untung umatnya Rasulullah, untung umat Nabi. Cuman kita ini jangan sampai umat Nabi ini tak umat ya, itu ngarannya tak umat panjang umatnya. Nah, jadi bila diperintahnya nangaran umat lah kaina taras apa? Ngalah anak baca Quran kaina, baca lawat kaina taras pak. Nah, ya umat panjang umat nyala. Nah, karena ditanyai kita semua perbuatan usaha apapun dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya pada hari yang naik saksi atas mereka itu segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu. Nah, jadi saksi. Yaitu pada hari kiamat. Jadi semuanyaan apa nang kita perbuat baik lidah, tangan, kaki, segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka. Dan kalau perbuatan baik itu sudah nyata sudahlah. Ini yang perbuatan maksiat nih. Maksiat kepada Allah itu samunyaan ini menjadikan saksi. Makanya biasanya kita ini bila hendak sembahyang lah, hendak sembahyang sunat bisa beralih-alih supaya ini menjadikan saksi. Nah, ini rajin sembahyang sini, karena berzikir di sini, karena di majelis sini, karena di sini pulang. Nah, karena itu di musalla, karena di masjid. Nah, itu semuanyaan menjadikan saksi. Nah, jadi penjadian saksi jir Tuhan pada hari yang naik saksi atas mereka itu segala lidah-lidahnya menjadi saksi. Dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu. Bila ada orang itu memperbuat maksiat, maka semua tangannya, semua kakinya, semua lidahnya itu samunyaan menjadikan saksi kada hari kiamat. Kada kau bakuling-kuling lagi sudah. Nah, disitulah penyaksian yang ditentukan sudah oleh Allah menjadi saksi kita berataan. Jadi anggota tubuh kita nang beisian ini, nah jagalah jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara, untung kita lah. Nah, jadi cara bahasa orang guring itu, nah kalau orang guring itu terpeliharanya matanya, telinganya, semuanyaan, yalah. Nah, itu orang guring. Ibaratnya tuh, contohnya. Nah, jadi kalau kita kita ke majelis, itu semuanyaan juga anggota kita menjadi ibadah kepada Allah. Nah, makanya jagalah mata, telinga, mulut, kaki itu menuju kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tilik setiap hari kemana anggota kita ini. Anggota kita nang tubuh kita nang diberikan Allah ini kemana? Begitu kita melangkahkan kaki, apakah kita ini yang sudah diridhoi oleh Allah? Nah, begitu kita melihat sesuatu, apakah nang dilihat ini sudah diridhoi oleh Allah?
Telinga kita mendengar, apakah nang kudengar ini apa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nang itu nang kita tilik setiap hari kita berjalan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ngarannya pada zahir. Nah, jadi kita ini menjauhi maksiat zahir itu. Nah, kemudian syahdan. Nah, jadinya lawas parah lo, jangan terlalu banyak ya lah. Nah, jadi mudah-mudahan artinya kita senantiasa, nah walaupun lah liwat udara aja jurang ya lah. Nah, menandak lihat betamuan, kena ada wayah-wayahnya pulang betamuan. Yalah. Nah, jadi kita lewat udara. Jadi kalau hendak melihat muhanya langsung, nah yaitu di Facebook. Nah, ini di Facebook Mas Yudi langsung pengen kau melihat. Nah, tapi kalau di radio hendak melihat tadi hendak gambar sidin. Nah, kalau hendak melihat lah hendak gambar sidin di tengah ya kah? Nah, di tengah radio ya lah. Nah, namun hendak melihat deh, tapi kalau hendak melihat langsung deh di Facebooknya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.